Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat selalu. Kembali lagi dalam pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang zat dan perubahannya untuk tingkat SMP dan MTSN bersama saya, Tutor Yulianti Atina Handini Eskom. Selamat belajar. Pernah nggak kalian lihat es batu yang awalnya keras lama-lama menjadi air, atau sebaliknya, air yang dipanaskan berubah menjadi uap? Nah, itu semua adalah contoh dari perubahan zat. Di video kali ini, kita akan belajar tentang apa itu zat, wujud-wujud zat, dan bagaimana zat bisa berubah. Mari kita mulai. Apa itu zat? Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Artinya, semua benda yang bisa kita lihat, kita sentuh, atau rasakan itu termasuk zat. Contohnya, seperti air, udara, meja, buku, bahkan tubuh kita sendiri. Sifat-sifat pada zat. Secara umum, sifat zat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika berkaitan dengan kondisi fisik dan tidak mengubah zat, sedangkan sifat kimia berkaitan dengan perubahan struktur zat. Sifat fisika. Sifat fisika merupakan suatu zat yang berkaitan dengan penampilan atau keadaan fisik zat tersebut. Di antaranya, wujud zat, warna, kelarutan, daya hantar listrik, dan kemagnetan. Wujud zat. Perhatikan gambar perubahan wujud ini. Dapat terlihat bahwa wujud zat terbagi menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Warna. Warna merupakan salah satu sifat fisika yang dapat kamu amati secara langsung. Setiap zat memiliki warna yang berbeda-beda. Bahkan, warna bisa menjadi faktor yang digunakan untuk membedakan antara zat satu dengan zat lainnya. Contohnya, batu bara berwarna hitam, kayu berwarna coklat, besi berwarna abu-abu keperakan, dan masih banyak lagi. Kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk larut dalam pelarut. Air merupakan pelarut untuk zat-zat terlarut. Apakah semua zat dapat larut? Jawabannya tidak. Kita ambil dua contoh kasus. Misalkan, ada dua gelas berisi air. Gelas pertama campur dengan garam, sedangkan gelas kedua dicampur dengan minyak. Lalu, aduk dan lihat perbedaannya. Hasilnya, garam pada gelas pertama lama-kelamaan akan hilang karena larut dengan air. Sementara itu, minyak pada gelas kedua tidak dapat larut dengan air, sehingga membentuk dua lapisan yang terpisah. Daya hantar listrik. Suatu zat atau benda yang digolongkan menjadi dua berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan listrik, yaitu konduktor dan isolator. Benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut konduktor, sedangkan isolator merupakan benda yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contoh dari konduktor seperti benda-benda yang terbuat dari logam, yaitu besi, aluminium, tembaga, kawat, dan sebagainya. Sedangkan contoh isolator seperti benda-benda non-logam, yaitu kain, plastik, karet, kayu, dan sebagainya. Kemagnetan. Berdasarkan sifatnya, kemagnetan benda juga digolongkan menjadi dua, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik.
Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Umumnya, benda-benda logam akan memiliki sifat magnetik, dan kebalikannya, benda non-logam akan memiliki sifat non-magnetik. Sifat kimia. Sifat kimia merupakan suatu zat yang berkaitan dengan perubahan kimia yang dialami oleh zat tersebut, antara lain zat yang mudah terbakar, zat yang mudah berkarat, zat yang mudah meledak, dan zat yang beracun. Zat yang mudah terbakar seperti kertas, kayu, kain, bensin, minyak tanah, gas LPG, dan masih banyak lagi, merupakan benda yang memiliki sifat zat mudah terbakar. Umumnya, benda-benda tersebut terbakar karena adanya interaksi langsung dengan api. Bahan-bahan yang mudah terbakar merupakan bahan yang mudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran. Bahkan, jika reaksi kebakaran yang ditimbulkan amat cepat, hal ini dapat menyebabkan ledakan. Zat yang mudah terbakar. Reaksi antara logam dengan air dan oksigen dapat menimbulkan karat pada logam tersebut. Oleh karena itu, sesuatu yang terbuat dari logam, seperti besi dan seng, akan mudah berkarat bila terkena air dan udara pada waktu yang cukup lama. Contohnya, pada pagar besi, biasanya pagar besi selalu dilapisi cat untuk memperlambat proses pengaratan. Zat yang mudah meledak. Interaksi antara zat yang mudah meledak dengan udara, api, atau cahaya matahari dapat menimbulkan ledakan. Pernah tidak kamu membaca peringatan simpan di tempat yang terhindar dari sinar matahari pada kemasan botol parfum? Ternyata parfum yang sering kamu pakai itu mengandung bahan kimia yang mudah terbakar. Jadi, harus disimpan pada suhu ruangan yang rendah. Jika terlalu banyak terkena sinar matahari, hati-hati, botol parfum bisa meledak. Zat beracun. Beberapa zat bisa berubah menjadi sangat beracun ketika mengalami reaksi kimia tertentu. Contohnya adalah gas karbon monoksida atau CO. Gas ini dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna dari atom karbon. Gas karbon monoksida sulit sekali dideteksi karena wujudnya yang tidak berwarna dan tidak berbau. Apabila seseorang menghirup gas karbon monoksida, maka akan menyebabkan aliran oksigen dalam darah tidak lancar, gagal bernafas, hingga berujung kematian. Perubahan wujud zat ada dua, yaitu perubahan fisika zat dan perubahan kimia zat. Perubahan fisika zat adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat, tapi tidak menghasilkan zat jenis baru. Beberapa contoh peristiwa yang termasuk ke dalam perubahan fisika antara lain membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Perubahan kimia zat adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat, serta menghasilkan zat baru. Beberapa contoh peristiwa perubahan kimia yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kita, diantaranya besi yang berkarat, kayu menjadi lapuk, makanan dan minuman yang menjadi basi, daging yang membusuk, dan masih banyak lagi. Agar lebih mudah diingat, singkatnya, fisika hanya merubah bentuk, sedangkan kimia berubah menjadi zat yang baru. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa lebih mudah mengenali berbagai perubahan yang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Terus semangat belajar dan selalu peka terhadap lingkungan sekitar kita.
Sampai di sini dulu materi minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.